Oke, sekarang kalau kita melihat potensi bahasa Indonesia dalam ranah global, apakah ada kesempatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Karena ini salah satu proyek yang sedang digaungkan oleh Badan Bahasa. Saya kira kalau kita lihat dari biasanya gitu ya, bahasa menjadi bahasa internasional itu dilihat pertama dari kekuatan penuturnya. Ya, kita sama tahu bahwa ada bahasa internasional yang hari ini dijadikan sebagai standar bahasa internasional. Ada bahasa Cina, bahasa Tionghoa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Spanyol. Ya, kita sama tahu juga ada bahasa Arab gitu ya. Kita sama tahu ada 4 ini ya adalah bahasa yang memiliki jumlah penutur paling banyak gitu. Tionghoa, bahasa Cina atau bahasa Tionghoa kita sama tahu bahwa sekian miliar penuturnya begitu. Kemudian bahasa Inggris kita sama tahu secara politik meskipun penuturnya sedikit tapi secara politik dampaknya besar gitu. Termasuk Amerika sebagai penutur, semua negara Commonwealth ya, perserikatan di Inggris itu penutur bahasa Inggris. Kita tahu bahwa Inggris itu adalah salah satu negara dengan jumlah koloni terbanyak gitu ya. Bahasa Spanyol juga kita sama tahu bahwa bahasa ini berkembang di koloni Spanyol. Hampir semua Amerika Selatan itu adalah pengguna bahasa Spanyol. Dan kita tahu bahasa Arab itu adalah bahasa yang hampir digunakan sepertiga penduduk dunia. Ya, karena menjadi dasar dari salah satu agama besar yaitu agama Islam. Kalau melihat itu sebenarnya Indonesia memiliki nilai tawar karena jumlah penduduknya banyak. Jumlah penduduk banyak ini berdampak besar. Kita sama tahu bahwa di Arab itu rata-rata penjual juga bisa bahasa Indonesia, ya. Karena Indonesia adalah negara dengan pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ya, maka orang Arab sangat ramah dengan Indonesia. Kemudian di Thailand juga sama, di beberapa wilayah Asia Tenggara juga sama begitu bahwa kita bangsa orang Indonesia sudah ramah di wilayah mereka. Secara kekuatan ekonomi kita juga meskipun tidak menjadi 5 besar tapi minimal kita juga menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang diperhitungkan. Gitu. Kemudian secara kekuatan budaya kita juga memiliki potensi budaya yang sangat luar biasa. Beberapa hal tersebut yang paling utama adalah kekuatan sumber daya alam ya. Maka sebenarnya kita memiliki kekuatan untuk menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional. Meskipun tantangannya juga besar ya. Terutama menurut saya tantangan terbesarnya adalah paradigma masyarakat Indonesia dalam memandang Indonesia sendiri begitu. Ya. Selama kita masih menganggap bahwa kita subordinat dan bahasa-bahasa lain, terutama bahasa-bahasa yang diambil dari barat itu superordinat, maka lompatan bahasa Indonesia dari bahasa lingua franca lokal Indonesia menjadi Asia atau lebih dari itu akan sangat sulit. Sebelum kita bisa menunjukkan bahwa orang Indonesia harus menghargai Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia harus bangga dengan Indonesia itu sendiri. Ya, itu kalau dari Mas Tony ya. Kalau dari Iqbal sendiri bagaimana? Kalau saya di atas kertas gitu, oke, saya setuju dengan Pak Fatoni, dengan Mas Fatoni bahwa kita harus positif terhadap bahasa Indonesia, meskipun sebenarnya saya punya pandangan yang negatif terkait hal itu karena ini bahasa Arab dengan dia sebagai bahasa pengantar untuk agama tertentu, agama Islam yang pastinya besar. Kemudian Inggris dengan revolusi industrinya, revolusi industri pertama, kemudian dia pada saat itu dia menjadi kiblat ilmu pengetahuan, kiblat ekonomi dunia. Cina dengan kekuatan ekonominya, Indonesia dengan apa? bahwa ada kenyataan pahitnya bahwa bahasa kita diajarkan di berbagai negara itu kan karena ya mereka pengen ke kita karena mereka ada produsen dan kita adalah konsumen mereka. Maka sebagai produsen mereka harus memahami konsumennya. Salah satunya adalah mempelajari bahasanya. Bahasa yang digunakan. Itu pandangan gelap saya terhadap
Ya, masa depan Indonesia bahasa sebagai Indonesia bahasa internasional gitu sebagai ya. bahasa internasional. Karena gini, karena kita harus menemukan momentum Hmm. untuk menjadi bahasa internasional. Nilai tawarnya apa dulu? Hmm. Bahasa Jepang kecil-kecil seperti itu, tapi dia punya produk yang cukup mendunia, mulai dari motor, anime, Korea dengan K-pop dan drakornya. Indonesia Jangan dari lupa Mas Fir, bahwa Jepang yang kita tahu ya, selain bahasa-bahasa besar tadi, ada beberapa bahasa yang muncul ya, muncul menjadi besar, tidak karena jumlah, tidak karena koloni, tidak, tapi karena kecintaan penduduknya terhadap bahasa itu sendiri. Jepang contohnya, saya kira di Jepang semua ya pengguna bahasa Jepang. Mereka jarang menggunakan bahasa Inggris. Prancis contohnya, orang Prancis itu bisa berbahasa Inggris, tapi mereka tidak pernah mau menggunakan bahasa Inggris karena mereka lebih bangga dengan bahasa Prancis. Ketika meskipun secara koloni Prancis juga adalah salah satu negara dengan koloni besar di wilayah Afrika gitu. Ketika kita berasumsi sama bahwa ketika ada kecintaan kita terhadap bahasa kita, ya kalau seandainya saya membayangkan kalau seandainya kita memiliki prinsip yang sama dengan orang-orang Jepang dalam proses berbahasanya, kita bisa jadi luar biasa. Ya. Dan itu kalau dari apa yang saya pernah dapatkan dari beberapa orang yang pernah studi di Jepang begitu, ternyata di Jepang itu bahkan hal-hal baru dari penelitian-penelitian yang berbahasa Inggris itu Dijepangkan, diubah menjadi, diterjemahkan menjadi bahasa Jepang gitu loh, untuk dipahami oleh masyarakatnya di sana. Dan sampai seperti itu pemerintah menghayati bahasa Jepang gitu loh, sampai kekuatan seperti itu. Kalau di Indonesia sepertinya belum sampai sana gitu. Kan kita ngomong kecintaan, maka kita kan kalau ada pertanyaan seberapa cinta Anda dengan bahasa Indonesia? Ya sama seperti itu, kembali ke permasalahan awal kita gitu, bahwa lawung yang sudah dipakukan saja. Ini kan bentuk kecintaan gitu. Yaitu menggunakan istilah yang sudah dipakukan sehingga istilah itu ramah di telinga. Itu saja masih jarang kita gunakan. Ini adalah bentuk kecintaan ya. Ini adalah aplikasi dari kecintaan kita. Seharusnya kalau kita berprinsip kita cinta bahasa Indonesia sebagai identitas kultural, identitas politik, ya, identitas geografis, identitas sosial atau identitas apapun, karena kita harus menggunakan itu begitu ya sebagai identitas yang utuh, sama seperti teman-teman dari Jepang, sama seperti teman-teman dari Prancis gitu. Yang PD menghayati. Ini kalau saya mengatakan itu menghayati bahasa negaranya karena sendiri. secara ya jujur saja, karena memang secara mental kita masih belum ini bisa warisan postkolonial, ini wacana-wacana postkolonial, wacana-wacana negara dunia ketiga, meskipun sekarang kita bukan lagi negara ketiga. Baik, kalau dari pandangan saya untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, saya memandangnya bukan seperti ini, bukan bahasa Indonesia kelak apakah akan menjadi bahasa yang disandingkan atau bahkan ditandingkan dengan bahasa Inggris, tetapi saya melihatnya dari aspek pengguna bahasanya, bahwa tadi juga sudah disinggung oleh Mas Ifir bahwa pengguna bahasa Indonesia bukan hanya di Indonesia, ternyata banyak negara di luar Indonesia yang belajar bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya seperti di Australia itu kan, bahkan SD pun juga sudah belajar, ada SD yang memang mewajibkan belajar bahasa Indonesia. Dan ternyata di Thailand juga sama, ada beberapa universitas yang memang di sana ada mata kuliah untuk bahasa Indonesia juga gitu. Dan ini bagi saya bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional dalam tanda kutip ya, bukan artian bahasa yang digunakan di seluruh dunia untuk komunikasi untuk semua orang, bukan, tetapi dari segi banyak orang yang berminat dan bisa menggunakan bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia sudah dikatakan sebagai bahasa internasional gitu loh. Berapa nanti contoh ya, kalau kita perhatikan bahkan di Indonesia sendiri saat ini
di luar Indonesia ada sekitar 120 lebih lembaga yang membutuhkan guru pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu. Tetapi ternyata dari PPSDK itu lembaga untuk para pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing yang dikirim ke luar negeri gitu. Dan dari sana ternyata tidak mencukupi, dan orang-orang Indonesia yang mengajar juga akhirnya kurang. Tetapi kebutuhan yang belajar bahasa Indonesia itu ternyata banyak. Dan bagi saya itu tadi bahwa ini sudah pandangan positifnya ya. Pandangan positifnya ini adalah wujud dari bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa internasional untuk bagi beberapa orang. Gitu. Berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa internasional, kuncinya jalannya hanya satu, mencintainya dengan sepenuh hati.